Laporan investigasi selalu bilang human error, tapi kok insiden yang sama terjadi lagi tahun depan? Coba buka laporan investigasi insiden di perusahaan lo, hampir pasti di bagian kesimpulan, lo bakal nemu dua kata ajaib, human error, karyawan lalai, operator tidak hati-hati, kurang awareness, kasus ditutup, training diulang, dan tahun depan. Insiden yang sama terjadi lagi, ini bukan kebetulan. Ini adalah gejala investigasi dangkal yang nggak pernah nyentuh akar masalahnya. Masalahnya, human error itu hampir nggak pernah jadi root cause, dia cuma gejala. Kayak lo demam, terus dokter bilang penyebabnya suhu badan naik. Ya iya, tapi kan itu gejalanya bukan penyebabnya. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau kelelahan. Analoginya sama, human error itu demamnya. Tugas investigasi adalah nemuin virusnya. Biar nggak bingung, kita bedah dulu 3 level symptom, contributing factor, dan root cause. Symptom itu yang kelihatan di permukaan, misalnya tombol emergency nggak ditekan. Contributing factor itu kondisi yang bikin itu terjadi, tombolnya terlalu kecil dan nggak kelihatan. Root cause itu kenapa tombolnya didesain kecil, prosedur desain nggak melibatkan operator dalam uji coba, ngejar symptom. Insiden bakal repeat terus. Salah satu tools paling populer buat cari akar masalah adalah 5 Whys. Tapi kebanyakan perusahaan make 5 Whys cuma jadi formalitas. Nanya kenapa? Sampai 5 kali. Tapi jawabannya berhenti di orangnya. Contoh, kenapa bocor? Sel rusak. Kenapa sel rusak? Nggak diganti. Kenapa nggak diganti? Teknisi lupa stop, selesai, human error. Padahal, kalau diterusin, kenapa teknisi lupa? Nggak ada sistem reminder. Kenapa nggak ada sistem reminder? Prosedur maintenance nggak direview 5 tahun. Nah, itu baru nyentuh sistem. Ada satu modem yang bantu kita ngelihat ini secara sistemik, Swiss size model. Bayangin lapisan keju Swiss yang bolong-bolong itu. Setiap lapisan adalah pertahanan, training, prosedur, desain alat, pengawasan. Biasanya kecelakaan terjadi bukan karena satu lapisan bolong, tapi karena semua lapisan bolong di titik yang sama, sehingga cahaya bisa tembus. Kecelakaan pesawat nggak pernah karena pilot salah doang, tapi karena desain kokpit rancul, checklist nggak jelas, dan kultur organisasi yang nggak berani tegur kesalahan. Bolongnya sejajar. Studi kasus, insiden pabrik kimia di Texas tahun 2005. Ledakan bunuh 15 orang. Laporan awal. Operator salah prosedur, tapi investigasi lanjutan nemuin, sistem pengisian tangki nggak punya high level alarm. Training cuma 2 jam, dan shift malam cuma diisi 2 orang, human error. Iya, tapi dia cuma titik tembusnya. Akar masalahnya ada di sistem yang udah dirancang buat gagal. Kalau investigasi berhenti di operatornya, insiden ini bakal terjadi lagi dan benar, di pabrik lain, setahun kemudian, kejadian lagi. Jadi gimana investigasi yang benar? Pertama, berhenti bertanya siapa yang salah. Dan mulai bertanya kenapa sistemnya bikin orang bisa salah. Kedua, kalau nemu human error, tanya terus, kenapa orang itu bisa error? Apakah dilatih? Apakah alatnya ergonomis? Apakah prosedurnya masuk akal? Apakah kultur perusahaan ngajarin orang buat diem aja kalau lihat masalah? Ketiga, pastikan rekomendasi investigasi nyentuh level kebijakan, desain, dan budaya, bukan cuma suruh training ulang. Intinya, kalau laporan investigasi lo masih berakhir di human error, lo belum selesai investigasi, lo cari kambing hitam, bukan akar masalah. Insiden bakal terus berulang, sampai lo berani ngelihat ke kaca dan nanya, dari cara kita merekrut, melatih, mendesain alat, sampai bikin prosedur apa yang salah di sistem kita. Nah, gue balik tanya, di tempat lo, kasus kecelakaan yang sama pernah terjadi berapa kali? Komen di bawah, dan kalau lo mau ngerti lebih dalam soal investigasi sistem, subscribe, masih banyak bolong keju yang perlu ditambal.